Kepala Sekolah SDN 1 Purwati, yaitu beliau Bapak Adnan SPSD, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN 1 Purwati yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka untuk acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita langsung saja pada aksi nyata modul 1.4, budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini saya Tri Astuti ya, calon guru penggerak angkatan 11 Kecamatan Kelirong, Kabupaten Kebumen. Ya, perkenalkan untuk fasilitator saya yaitu Bapak Raden Ahmad Mukhlis Catur Prasetyo. Untuk pengajar praktek saya adalah Bu Asmatul Hanya dan saya sendiri adalah Tri Astuti untuk CGD angkatan 11. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru yang hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, ya, kita masih ingat untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu untuk profil pelajar Pancasila apa saja deh? Apa Bapak Ibu? Ya, dimensi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Selanjutnya? Ya. Terus? Ya. Masih ingat nggak dengan yang nyanyian untuk profil pelajar Pancasila? Masih. Ya, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya. Ini ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu tepuk tangan Ibu. Iya, biar
1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita itu makna dari kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ya, saya ulangi untuk disiplin positif ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik itu tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa mengerjakan dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan lagi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu berarti motivasi dari dalam diri. Kalau ekstrinsik itu dari luar ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau dengan hukuman. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia ya. Dari yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, terus ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan hidup itu untuk yang kebutuhan bertahan hidup itu apa ya? Kebutuhan yang bagaimana ya kira-kira? Nah, kebutuhan yang untuk bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya yaitu dengan kesehatan, rumah atau pemakan, minum, ya kalau itu ya, dan untuk kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Lanjut, untuk kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi
dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan ya, untuk tetap terhubung dengan orang lain, yaitu seperti ada teman, terus keluarga, terus juga misal pasangan hidup, teman kerja, seperti itu ya. Terus binatang peliharaan dan juga kelompok di mana kita bergantung. Ya. Selanjutnya ya, untuk yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Masih yang tadi ya, untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, itu biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya ya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Selanjutnya untuk kebutuhan yang berikutnya yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, di sini kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap lebih berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini meliputi keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi itu biasanya selalu ingin menjadi pemimpin ya. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Itu untuk yang penguasaan. Lanjut. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya, tidak tergantung, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan juga menarik. Itu untuk yang kesenangan. Masih untuk yang kesenangan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Kebutuhan dan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, itu akan rasanya betapa akan menyedihkan ya Bapak Ibu. Nah, untuk anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, itu biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan.
Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka itu masih terlihat lucu, ya. Nah, untuk berikutnya itu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan motivasi apa ya, Bu? Iya, motivasi adalah dorongan, ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, untuk yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar dari diri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid ini melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Untuk yang ketiga, menghargai nilai-nilai kewajiban diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kewajiban dirinya. Nah, ini bukan dari ekstrinsik lagi, tapi ini motivasi dari intrinsik atau dari dalam. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Sini ada hukuman dan penghargaan, ya. Untuk hukuman, biasanya kalau hukuman itu sifatnya itu bagaimana? Itu biasanya kalau hukuman itu menyakitkan, gitu Bapak Ibu. Selama ini kadang ada ya yang masih mungkin melakukan atau memberikan hukuman kepada murid kita. Untuk hukuman itu menyakitkan dan anak itu tidak nyaman. Nah, murid itu takut, ya, jadi takut itu karena juga merasa dipaksa, ya. Kalau hukuman itu juga memaksa murid juga jadinya menyembunyikan kesalahan. Nah, biasanya ingin biar tidak dihukum, biasanya mereka bagaimana, Bapak Ibu? Iya, kadang berbohong biar tidak dihukum, ya, menyembunyikan kesalahannya. Yang berikutnya yaitu murid menjadi rendah diri, itu untuk hukuman. Sedangkan penghargaan itu untuk yang identitas gagal itu tidak efektif, ya. Banyaknya penghargaan itu juga tidak baik untuk anak, untuk murid kita. Terus merusak hubungan, itu sifatnya jadinya iri. Kalau anak-anak yang itu dikasih penghargaan terus yang ini tidak, nah itu bisa menjadikan merusak hubungan dengan sifat yang iri, ya. Terus mematikan kreativitas. Yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking, ya. Kalau dulu kita masih dengan sistem ranking pertama sampai dengan itu sampai terakhir, ya, itu juga tidak baik juga. Terus selanjutnya yaitu merampas hak atau menghargai
menghargai dirinya. Nah, sekarang bedanya dengan konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, tidak hanya sekali, tapi itu butuh bertahap ya, berkelanjutan proses. Terus stimulus respon, selanjutnya murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedang untuk yang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi untuk restitusi itu murid bertanggung jawab dengan perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus dirinya memegang dari kontrol ya. Dan murid itu juga lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, apa itu restitusi? Pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu dari Essen 2004. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahannya atau kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu, ya. Jadi apa ya? Bukan anak itu harus menebus kesalahannya, tapi dia itu belajar dari kesalahan yang sudah mereka lakukan dan akan lebih baik lagi. Untuk yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya, tawaran, itu bukan paksaan ya kalau restitusi. Yang keempat adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan yang terakhir adalah fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, perbedaannya itu contoh kasus dari siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Itu kalau hukuman, itu guru menghukum siswa tersebut itu contohnya dengan misalnya dengan hormat bendera selama 10 menit, ya. Nah, guru itu dengan marah dan anaknya itu atau muridnya menjadi takut. Itu kalau hukuman. Nah, kalau yang kedua adalah konsekuensi. Nah, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan menjadi double. Nah, guru ini tegas dan siswa itu menghormati peraturan. Sedangkan untuk yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Ya, guru dengan rasa terbuka dan siswa itu menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi bedanya itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi atau 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru.
Di sini yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun yang terakhir adalah manajer. Nah, ini kalau sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya itu berhasil adalah dengan caranya dia. Itu kalau yang penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi yang ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, untuk yang ketiga yaitu sebagai teman. Untuk sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Nah, kalau positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk memperoleh atau mempengaruhi seseorang. Sedangkan kalau hal negatif dari posisi teman itu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan merasa kecewa dan berkata, mungkin saya pikir bapak atau ibu itu adalah teman saya, itu. Nah, di sini murid jadi merasa dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Hal ini akan yang mungkin timbul itu adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya, ya. Jadi hanya pada guru yang itu saja, tidak pada guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut, ya. Nah, untuk yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau, ya. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, itu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data, ya, yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer adalah
posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan guru mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang mereka atau yang mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seseorang sebagai manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang murid bukanlah seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, dari 5 posisi kontrol yang tadi, kira-kira kita itu seringnya pada posisi yang mana, Bapak Ibu? Pernah di satu sebagai penghukum. Kadang di pemantau. Oh iya. Kadang di teman. Iya. Kalau dari 5 posisi kontrol ini, dari 1 sampai dengan 5, kita itu baiknya di posisi yang mana ya? Iya, betul. Di posisi 5, yaitu sebagai manajer. Ya. Ya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di sebelah depan. Itu kalau penghukum. Pembuat rasa bersalah itu contohnya beberapa kali Bu Guru harus beberapa kali Bu Guru harus memberi tahu kamu, ya. Bu Guru sangat kecewa sama kamu, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga sebagai teman, ayolah yang tertib, ya, buat Bu Guru itu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Untuk yang keempat, contoh yang keempat yaitu pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, berikutnya yaitu keyakinan kelas. Ya. Mengapa itu harus keyakinan, atau mengapa kita ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja sih? Itu kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kalau kalau keyakinan mungkin muncul dari intrinsik diri sendiri. Kalau peraturan itu cenderung ke ekstrinsik luar, Ibu.
Kalau tidak, ya terima kasih atas jawabannya dari Ibu ya. Ya, ini perbedaannya ya. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Itu kalau keyakinan kelas itu biasanya disusun oleh semua pihak. Jadi tidak hanya satu pihak, ya, tidak hanya sepihak tapi semua pihak. Terus yang kedua itu memberikan motivasi dan kesadaran siswa itu terbentuk secara internal oleh budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan kalau peraturan kelas itu ditetapkan oleh secara sepihak ya biasanya. Terus memberikan motivasi secara eksternal dari luar sehingga tumbuh ketakutan pada diri siswa karena adanya hukuman dan sanksi. Itu adalah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, cara membuat keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu semua itu sudah melakukan ini semua gitu pada saat awal tahun pelajaran, mungkin sudah melakukan keyakinan kelas bersama murid-murid ya dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah semua nih Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah sudah. Nah, kita hanya mengingat kembali cara membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas kembali keyakinan yang telah tertulis. Jadi setelah mereka menulis keyakinan itu yang mereka inginkan itu, terus kita ulas kembali bersama siswa bersama guru itu mengulas kembali. Yang ketiga, guru dan siswa itu memilih keyakinan kelas yang penting, ya, tidak usah yang banyak-banyak, ya, tapi kita cari yang mana yang lebih penting untuk menjadi keyakinan kelas kita agar kelas kita itu lebih baik. Yang keempat itu mengubah keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya dilarang atau dilarang terlambat ya, itu bisa diganti dengan kalimat yang positif, mungkin lebih ya datang tepat waktu atau disiplin waktu, seperti itu. Terus yang kelima, mengecek kembali dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, untuk kegiatannya, biasanya untuk kegiatan membuat keyakinan kelas itu dilakukan secara berdiskusi tentang apa yang diinginkan mereka, peraturan kelasnya bagaimana, ya, didiskusikan, terus nanti disusun, ya, menyusun kalimat itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan kalau sudah, baru kita tempelkan keyakinan kelas tersebut biar kita atau anak-anak itu ingat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu dari lebih abstrak, ya, itu lebih singkat, mudah dipahami dari peraturan kelas. Terus yang kedua berupa pernyataan universal, itu berlaku untuk
semua orang. Terus yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya itu tidak usah yang panjang-panjang, tapi sedikit singkat itu agar lebih mudah diingat. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk kata positif ya, kalimat positif. Nah, untuk yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Untuk yang terakhir yaitu semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi semuanya itu dilibatkan, tidak hanya beberapa ya, tapi semuanya itu harus dilibatkan. Ya, untuk yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ya, di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk yang menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Terus misal kata yang lain juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk yang menstabilkan identitas. Sedangkan untuk yang validasi tindakan yang salah itu biasanya dengan kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ataupun adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, sedangkan untuk menanyakan keyakinan ya, itu bisa dengan keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati atau telah kita sepakati, ataupun bisa dengan kata kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu untuk kegiatan atau segitiga restitusi. Ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi yang tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga restitusi. Itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Tapi itu dia mencoba untuk memahami kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tetapi kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, misalnya dengan kayak yang tadi, ataupun berbuat salah itu tidak apa-apa ya, ataupun tidak ada manusia yang sempurna. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, itu kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan.
motivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 itu, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan pada anak ya, yang pertama itu sering terlambat, sedangkan untuk yang kedua itu adalah tidak mau melakukan piket karena alasannya itu capek. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari yang tadi ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dari standar nasional pendidikan. Nah, semoga sesi belajar kita pada hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Terima kasih. Dari yang tadi sudah kita bahas, mungkin ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan dari Bapak Ibu semuanya. Monggo. Terima kasih Ratu untuk sekedar untuk mengetahui, mohon penjelasan di situ pada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kurang jelas, mohon penjelasan itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Adnan. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang bisa untuk menjawab itu maksudnya bagaimana? Terima kasih, langsung pada poinnya. Untuk masalah penghukuman secara fisik, contoh untuk anak-anak yang sering telat secara fisik disuruh lari di halaman umpamanya, atau disuruh push up umpamanya 10 kali, itu kan termasuk dalam segi fisik misalnya, bukan berarti penganiayaan. Ini kan. Terima kasih ya. Ini tadi dijelaskan seorang pendidik atau seorang guru bisa menerapkan hukuman, menggunakan hukuman fisik
maupun verbal. Tadi yang disampaikan adalah hukuman fisik. Kalau menurut pengertian saya, seorang pendidik itu tidak boleh menerapkan hukuman fisik terhadap siswanya. Nah, yang bisa diterapkan untuk hukuman adalah hukuman yang mendidik. Kalau tadi dijelaskan anak yang bersalah pull up 10 kali atau lari keluar lapangan 10 kali. Kalau menurut saya itu kurang tepat, karena hukuman seperti itu kalau menurut saya kurang mendidik, karena menjadi beban terhadap siswa tersebut. Gitu biasa. Kalau menurut saya kalau hukuman fisik yang tadi dijelaskan, kalau menurut saya ya kurang tepat lah gitu. Karena hal itu kalau menurut saya bukan mendidik tapi menghukum. Padahal yang diharapkan untuk hukuman terhadap siswa adalah hukuman yang mendidik. Jadi, lanjut. Ya Bapak, betul ya. Untuk di sini itu kita sedang menjelaskan untuk yang posisi kita yaitu sebagai posisi kontrol penghukum. Ya, tadi di situ kalau penghukum itu dijelaskan seperti itu Bapak. Kalau seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah ini di sini kita atau saya menuliskan seperti itu untuk menjelaskan dari apa yang dimaksud dengan penghukum seperti itu. Nah untuk yang hukuman fisik maupun verbal itu memang kita tidak boleh menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Kalau kita itu sebenarnya tidak boleh menghukum yang baik fisik maupun verbal, karena menjadikan anak itu biasanya cenderung jadi tidak pedean ataupun jadi rendah diri seperti itu. Nah itu memang kita dilarang untuk menghukum secara fisik maupun verbal. Nah sekali lagi di sini kita atau yang dituliskan di situ memang karena kalau sebagai penghukum itu biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, begitu Bapak. Ya, sedikit menanggapi atau bertanya boleh ya Bu ya. Mungkin sepenangkapan saya dari materi Putri yang disampaikan itu, dari 5 posisi kontrol itu, yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer, itu beberapa itu tidak boleh diterapkan ya. Sebagai penghukum, kata hukum itu adalah kata yang benar-benar membuat efek jerah. Padahal kita kepada murid itu tidak boleh memberi efek jerah. Kita hanya belajar bersama, terus mengontrol bersama, dan mengembalikan murid kembali ke komunitasnya dengan percaya diri. Makanya tadi kita membuat rasa bersalah itu kayaknya juga nggak pas. Nanti kalau anak kita selalu jadi aku selalu salah itu malah membuat mereka kurang percaya diri. Terus membuat mereka menjadi teman kita. Kadang-kadang mereka juga seperti yang disampaikan oleh Putri, kadernya itu kalau bu guru, kader kalau kader dewek ya. Dengan teman akhirnya wibawa guru antara guru dan murid itu rasa hormatnya berkurang. Terus hanya memantau. Kader aku mau dipanggil ngatok, orang nana hukuman tidak ada konsekuensi dan sebagainya, itu juga kurang ada kontrol terhadap murid. Jadi mungkin lebih pasnya dengan memposisikan sebagai manajer baik terhadap murid maupun terhadap guru itu lebih tepatnya. Jadi anak akan lebih percaya diri mengembalikan masalahnya, terus ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti seketika restitusi tersebut. Mungkin seperti itu Ibu.
terima kasih kepada Bu Ia yang sudah memberikan penguatannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru itu lebih baiknya ya kita di posisi yang kelima. Posisi yang baik itu di posisi yang kelima yang tadi sudah dijelaskan juga, yaitu posisi manajer. Ya, di sini kalau kita jadi guru yang baik itu di posisi manajer. Mungkin seperti itu Bapak. Ada yang lain? Bapak, Ibu? Oke, Pak. Terima kasih untuk minta penjelasan. Seperti ini kejadian yang sering kita alami terhadap siswa. Siswa itu selalu melakukan kesalahan. Sudah diperingatkan, besok lagi melakukan kesalahan. Sudah diperingatkan dan sudah dihukum yang mendidik, besok lagi melakukan kesalahan lagi, sehingga melakukan kesalahan berkali-kali. Nah, terhadap anak tersebut bagaimana tindakan dari seorang pendidik yang anak atau siswa itu melakukan kesalahan berkali-kali walaupun sudah mendapatkan hubungan dengan pendidikan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Pak Tejo? Bu Siti Maimuna? Atau mungkin yang lain, Pak Khalid? Ya. Ya, mungkin dari saya nih Pak, kalau terjadi seperti itu, mungkin kita baiknya yaitu melakukan dengan segitiga restitusi yang tadi. Jadi anak itu ya kita ya anak itu kita panggil ya, terus kita menanyakan kepada mereka kesalahan apa yang sudah mereka buat. Nah, setelah itu ya dengan kesalahan itu mungkin sekali dua kali ya masih kita maafkan ya, maksudnya tapi apa ya, murid itu mungkin ditanya dengan keyakinan kelas apa ya, yang sudah dibuat dan atau yang sudah dilanggar sama dia, biar dia tahu itu kesalahan yang sudah dibuat sama dia apa, dan besoknya lagi itu tidak akan mengulangi. Misalnya masih mengulangi hal yang sama, mungkin bisa masih dilakukan seperti itu atau dengan pendekatan yang lebih lagi agar mereka itu bisa lebih memperhatikan atau bisa lebih baik lagi. Misalnya masih seperti itu juga, mungkin kita bisa dengan berkomunikasi dengan wali siswa seperti itu. Mungkin hanya itu Pak. Ada yang mau menambahkan mungkin dari jawaban saya? Mungkin ada lagi yang lain? Ada?
Oh ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau menanyakan, kira-kira dalam penerapan budaya positif di sekolah, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita? Karena mungkin banyak ya, salah satunya dari siswa, tapi mungkin kita sharing apa saja sih kira-kira tantangan dalam menerapkan budaya positif supaya kita lebih persiapan dalam menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Siti. Tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan budaya positif atau positif ya? Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjawab duluan? Ya. Bu Santi? Enggak. Bu Hermi? Oh iya, oke Bu Hermi. Tantangan menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Tantangannya salah satunya yaitu perbedaan latar belakang dan nilai-nilai dari anggota komunitas sekolah yang beragam. Jadi karena anak-anak kan punya latar belakang dalam rumah yang beda-beda, jadi untuk menyamakan di sekolahan mungkin agak sulit. Terus tantangannya lagi menurut saya, kalau kita ingin menerapkan budaya positif pada siswa, maka kita juga sebagai guru harus bisa memberi contoh tindakan atau kebiasaan yang positif, misalnya dengan disiplin waktu, disiplin masuk kelas, disiplin tidak membiarkan siswa tanpa pengawasan guru. Itu yang dapat saya sampaikan. Dikasih apa Berni? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Iya, terima kasih. Iya, betul apa yang tadi disampaikan sama Bu Hermi. Kalau menurut saya juga seperti itu, dari latar belakang siswa ya, dari keluarga. Itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Nah, betul, dengan kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, misalnya dengan tadi disiplin waktu, hadir tepat waktu, ya, itu juga berpengaruh kepada anak-anak kita. Kalau kita misalnya kita sudah mempunyai keyakinan kelas untuk atau mempunyai keinginan untuk disiplin positif, ya tadi untuk disiplin waktu, ya berarti kita mencontohkan seperti itu. Misalnya dengan selain datang tepat waktu,
hadir di kelas, ya, masuk kelas juga tepat waktu, seperti itu. Mungkin hanya itu. Dari yang lain mungkin ada lagi, atau ada yang mau memberikan bukan pertanyaan tapi akan memberikan yang lainnya. Kalau misal tidak ada, oke. Ya, terima kasih atas waktunya, Putri. Langsung saja ya, Bapak Ibu. Saya ingin bertanya tentang apa sih peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah. Begitu. Ada yang mau menjawab? Bapak? Ya, kalau tidak akan saya jawab. Ya, tadi apa peran guru dalam mendukung, ya, disiplin positif di sekolah. Nah, kalau peran guru itu mainkan peran yang sangat penting, ya, itu menjadi sentral buat kita yang berada di sekolah untuk melaksanakan disiplin positif, ya, karena guru itu sebagai model perilaku yang baik, ya. Kalau misalnya kita berperilaku tidak baik juga nanti kita akan dicontoh sama anak-anak, ya. Dari perilaku kita itu akan menunjukkan, akan akan mencerminkan, ya, bagaimana nanti sikap atau disiplin positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita itu akan baik ataupun tidak, mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Santi? Ya. Bu Santi dikasih apa ini? Dikasih jempol, ya? Iya. Iya. Gimana? Ini jempolku, ini loh jempolku, kanggo sliramu, sing unyu-unyu. Iya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, ya, mungkin dari yang pertama sampai dengan yang terakhir tadi, masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak, saya cukupkan sekian. Jika ada salah saya dari pertama sampai dengan terakhir ataupun salah kata ataupun sikap, mohon dimaafkan nih Bapak Ibu. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Kenapa Rizky? Oh, nggak tahu. Ada yang nggak? Aku tahu. Alwi tahu? Rizky kenapa? Oh, Alwi. Ya, kenapa? Tahu nggak? Oh, nggak lihat. Ya. Oh, sakit. Ya. Sakit panas.
tugas siapa? Ya, kita doakan teman-teman kita yang sakit cepat sembuh. Amin ya. Nah, anak-anaknya Bu Guru, ya, hari ini kita akan ya menuliskan keyakinan kelas ya, kelas 1. Nah, nanti ya kalian menuliskan di kertas yang Bu Guru sediakan di sini ya. Halo, halo Asrin. Ya, ini nanti kamu menuliskan di sini ya. Keyakinan kelas apa yang akan kamu tuliskan nanti silakan ditulis di sini. Siap? Tahu nggak keyakinan kelas? Oh tahu, ya udah tahu ya? Iya, nanti kita akan membuat peraturan yang akan kita sepakati bersama, ya. Ya. Mau pakai warna apa ini? Hijau aja ya, yang hijau yang banyak ya. Ya hijau semua, ya. Misalnya kayak tadi kalian sebelum mulai pelajaran yang dilakukan
kebersihan. Dan yang keempat berdoa sebelum aja lah. Dan juga pelajaran yang kelima adalah menghormati